Nah, tadi kita sudah mempelajari dua bentuk tak tentu. Satu ya. Satu, yaitu 0/0. Sekarang ke tiga bentuk lainnya, yaitu tak hingga per tak hingga, kemudian tak hingga dikalikan 0, dan tak hingga dikurangi tak hingga. Oke, sebelum ke yang ini, kita pelajari dulu yang bentuknya tak hingga per tak hingga. Untuk bentuk tak hingga per tak hingga, itu berlaku yang sama seperti bentuk 0/0. Maksudnya apa? Maksudnya aturan L'Hopital tadi berlaku. Jadi ketika nanti bentuknya itu tak hingga per tak hingga, ya kita gunakan ini. Yaitu untuk menghitung limit X menuju A, Fx per Gx, ketika bentuknya tak hingga per tak hingga, maka kita sama saja menghitung limit X menuju A dari F aksen X dibagi dengan G aksen X, kayak gitu. Oke, langsung saja ke contoh selanjutnya. Di situ ada bentuk yang seperti ini. Kita disuruh menghitung limit X menuju pi per 2 dari sekan X dibagi dengan 1 plus tangan X. Nah, kalau sudah tadi kita mengenal limit satu arah atau L'Hopital untuk limit satu arah, maka ketika menjumpai soal-soal limit itu kalian sekarang harus hati-hati. Ya berarti harus identifikasi kanan kirinya sama atau enggak, kayak gitu. Misalnya contoh kasus di poin A. Di poin A ini kita disuruh menghitung limit X menuju pi per 2 untuk sekan X dibagi dengan 1 plus tangan X sama dengan berapa, itu ya. Nah, untuk menghitung ini ya berarti kita harus cek nih limit X menuju pi per 2 dari arah kanan. Dari siapa? Dari sekan X dibagi dengan 1 plus tangan X. Nah, sebelum menghitung limit dari fungsi ini ketika X-nya menuju pi per 2 dari arah kanan, kita cek dulu bentuknya. Kalau pi per 2 dari arah kanan, kita substitusikan ke sekan X, maka kita akan mendapatkan bentuk apa? Sekan X itu apa sih? 1 per cos X. Nah, kemudian kalau kita perhatikan gambar dari cos itu gimana? Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Di 0 dia nilainya berapa? 1. Di pi per 2 berapa? 0. Nah, seterusnya. Nanti gambarnya kayak kurang lebih kayak gini ya. Ini 0, di sini pi per 2. Nah, kalau pi per 2 menuju 0 dari arah kanan, kok menuju 0 dari arah kanan? Menuju pi per 2 dari arah kanan, berarti kan datangnya di sini. X menuju pi per 2 dari arah kanan, berarti kan dia menuju ke sini kan? Ya enggak? Iya, Bu. Kemudian fungsi cosnya akan menuju ke mana? Menuju 0. Ya enggak? Menuju 0, tapi 0-nya apa? 0 negatif kan? Ya enggak? Oke, saya ulangi. Kalau X menuju pi per 2 dari arah kanan, maka cos X akan menuju kemana? 0. Tapi 0-nya kan datangnya dari bawah. Berarti 0 ini 0 negatif kan? Iya, Bu. Oke, 0 negatif. Padahal kita fokusnya ke sini, sekan. 1 dibagi 0 yang negatif, maka ini akan gimana? Sesuatu yang sangat kecil tapi negatif. Ini akan minta hingga. Minta hingga. Oke, berarti ini bentuknya minta hingga yang atas. Yang bawah apa ini? 1 plus tangan X. Nah, kita tahu bahwa tangan X itu apa? 1 per sin per cos. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, sekarang kalau X menuju
pi per 2 dari arah kanan, maka sin X akan menuju kemana? Satu. 1. Kemudian cos X seperti yang tadi kita ketahui, dia cos X menuju 0 tapi datangnya dari bawah kan nolnya. Berarti negatif. Ya enggak? Berarti 1 Iya, plus ini tadi menuju ya. Sorry, ini menuju. Berarti kalau 1 plus tangan X akan menuju kemana? Min Min hingga. tak hingga. Berarti ini bentuknya min tak hingga per min tak hingga. Sama saja apa? Tak hingga per tak hingga. Iya enggak? Iya, Bu. Ya. Oke, kalau sudah kita identifikasi seperti itu, baru kita hitung limitnya. Berarti limit X menuju pi per 2 dari arah kanan, sekan X dibagi dengan 1 plus tangan X, itu sama saja dengan apa? Limit X menuju pi per 2, turunan sekan apa? Turunan sekan apa? Sekan X. Ya, sekan X tangan X. Jangan dilupakan ya, materi sebelum UTS ya. Kemudian turunan 1 apa? Turunan tangan apa? Sekan Sekan kuadrat sekan kuadrat X. X. Oke. Sekarang dari situ jangan buru-buru ini tadi L'Hopital ya. Nah, dari situ jangan buru-buru gunakan L'Hopital lagi. Cek dulu. Ini bisa nggak disederhanakan rumus ini? Ini sama saja dengan apa? Bisa. Limit X ini tadi tanda positifnya hilang. X menuju pi per 2 dari arah kanan dari ini apa sederhananya? Itu kan tangan X, sekan X kan 1 per gini aja. Sekan itu 1 per cos. Itu sin per cos, gitu kan ya? Dibagi dengan Iya. ini 1 per sekan kuadrat, gitu kan ya? 1 per cos kuadrat. Berarti sin X per ini kan bisa kita tulis sin X dikalikan dengan sekan kuadrat X kan yang di atas ini. Kan seperkos sekan dikalikan jadi sekan kuadrat ya kan? Ya, Sebentar. Bu. Itu sekan jadi Kok kayak ada yang miss ya? itu penyebutnya super cos kuadrat. Oh, oke. Penyebutnya 1 per cos kuadrat. Oke, kayak gini ya. Berarti ini bisa kecoret sama ini kan? Oke, berarti ini jadi apa? Jadi sin X. Oke, berapa nilainya? 1. 1. Bisa dipahami? Oke, tadi kita baru meninjau dari arah kanan. Sekarang tinjau yang dari arah kiri. X menuju pi per 2 dari arah kiri. Jadi siapa fungsinya? Sekan X dibagi dengan 1 plus tangan X. Ya, kita identifikasi lagi bentuknya. Nah, bentuknya gimana? Kalau dari arah kiri, ya berarti kita identifikasi sama. X-nya menuju pi per 2 dari arah kiri. Berarti kita ganti warna aja, menuju pi per 2 dari arah kiri. Berarti ke sini. Fungsinya menuju ke sini kan? Ke 0. Tapi 0-nya itu datang dari arah positif. Berarti cos X-nya nanti akan menuju 0, tapi 0-nya di sini dari arah positif. Artinya apa? Sekan X nanti 1 per cos ini nanti akan menuju kemana? Kalau cos ininya datang dari arah negatif. Kalau X menuju pi per 2 dari arah negatif, maka cos X kan akan menuju 0, tapi arahnya dari atas kan? Atas itu berarti positif. Berarti 1 per sekan X akan menuju kemana?
1 dibagi dengan sesuatu yang sangat kecil tapi positif, berarti akan menuju ke mana? Tak hingga. hingga. Hal yang sama, nanti 1 plus tangan X juga akan menuju tak hingga. Artinya apa? Artinya ini nanti bentuknya tak hingga per tak hingga. Nah, karena dia bentuk tak hingga per tak hingga, maka kita bisa menggunakan L'Hopital. Langsung saja kita hitung limit X menuju pi per 2 dari arah kiri. Dari fungsinya secant X dibagi dengan 1 plus tangen X. Kita gunakan L'Hopital karena bentuknya tak hingga per tak hingga. Berarti ini limit X menuju pi per 2 dari arah kiri. Turunan dari secant ya pasti sama ya. Secant X tangen X dibagi dengan 0 ditambah secant kuadrat X kayak gini. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya perilakunya akan sama dengan ini. Berarti apa? Limit X menuju pi per 2 dari arah kiri sin X. Berapa nilainya? Gambar sin itu gimana sih? Kalau di pi per 2, ini pi per 2, berarti gambarnya kan kayak gini ya. Di sini 1. Berarti pi per 2 menuju arah pi per 2 dari arah kiri, dari arah sini, berarti fungsinya menuju kemana? 1. Sama nggak kanan kirinya? Sama, Bu. Sama. Berarti bisa disimpulkan apa? Pi per 2 dari secant X dibagi dengan 1 plus tangen X itu adalah 1. Bisa dimengerti? Silahkan dipahami dulu. Lanjut, yang poin B. Poin B. Tuh, saya taruh di atas aja. Yang poin B. Limit X menuju tak hingga dari ln X dibagi dengan 2 per akar X. Nah, ini kira-kira perlu identifikasi kanan kiri nggak? Nggak perlu ya. Kenapa? Ya, di sini tidak ada sesuatu yang mencurigakan kanan kirinya dia bakalan beda atau enggak gitu. Beda halnya dengan trigonometri itu kan dia periodik ya fungsinya. Jadi kadang ketika memotong sumbu X ini titik-titik rentan menjadi beda itu di sini nih. Untuk yang cos. Kalau sin dia biasanya di 0. Nah, karena periodiknya kayak gini kan kalau sin. Oh, berarti nanti yang menjadi kecurigaan kalau sin itu di ketika S-nya menuju 0, bisa jadi negatif positifnya berbeda sama di pi per 2. Kalau cos itu biasanya di pi per 2 setelah pi itu berapa? Ya, intinya yang memotong sumbu X ini terjadi perubahan tanda nilai limitnya itu menjadi suatu rentan, maka dari situ kita perlu cek kanan kirinya untuk memastikan kayak gitu. Nah, untuk ini langsung saja kita identifikasi bentuknya bentuk tak hingga per tak hingga nggak? Substitusikan aja. Ketika S menuju tak hingga, ln X akan menuju kemana? Ketika X menuju tak hingga, ln X akan menuju kemana? Ln 1 berapa? 0. Ln 2 berapa? Pasti lebih besar dari 0 kan? Iya. Ln 3 dan seterusnya. Berarti kalau ln X ini akan menuju kemana kalau E nya menuju tak hingga? Tak hingga kan? Nah, kalau X menuju tak hingga, 2 akar X akan menuju kemana? Tak hingga juga. Tak hingga. Berarti ini tak hingga per tak hingga. Nah, karena bentuknya tak hingga per tak hingga, maka kita bisa menggunakan L'Hopital. Limit X menuju tak hingga dari ln X dibagi dengan 2 per akar X. Itu kita gunakan L'Hopital. Nah, berarti kalau kita gunakan L'Hopital, berarti apa? Limit X menuju tak hingga, kita turunkan yang atas. Yang atas, turunan ln X apa? 1/X. Turunan yang bawah, 2 akar X, turunannya apa?
setengah dikalikan 2 X pangkat min setengah, gitu kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini kalau kita sederhanakan biar kelihatan, limit X menuju tak hingga dari 1 per X dibagi dengan 1 per akar X, kayak gitu kan? Iya. Iya. Oke, kemudian bisa disederhanakan lagi. Kira-kira kalau misalnya nih X-nya kita masukkan ke sini, berarti bentuknya apa itu? Atau sederhanakan dulu deh. Ini kalau disederhanakan apa? 1 per Akar X per X. akar X. Ini akar X per X. Akar, iya. Tunggu, kok jadi aneh ya? Oke. Akar X per X ada nggak bentuk sederhananya lagi? Coba, ini kan kita punya 1 per X dibagi dengan 1 per akar X, itu kan sama dengan akar X dibagi dengan X. Kalau saya tuliskan menjadi, ini kan sama saja dengan 1 per akar X, bukan sih? Yang ini? Ya, berarti yang bagian ini boleh dong saya tuliskan menjadi, ya udahlah, nggak usah saya hapus. Saya tulis aja di sini limit X menuju tak hingga dari 1 per akar X, kayak gini boleh nggak? Boleh, Bu. Nah, ketika X menuju tak hingga, kita perlu pakai L'Hopital lagi nggak? Iya. Nggak perlu, karena kalau kita substitusikan ini hasilnya berapa? 0. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami? Jadi ketika kita habis melopitalkan, perhatikan dulu fungsinya, bisa nggak disederhanakan. Kemudian kita hitung dari hasil yang sederhana itu tadi menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga lagi nggak. Kalau tidak ya berarti itu nilai limitnya, kayak gitu ya. Jelas? Jelas nggak? Itu cara gimana, Bu? Dari akar X per X jadi 1 per akar X. Gini, mungkin cara berpikirnya dibalik deh. Gini, kita kan punya 1 per akar X. 1 per akar X itu kalau kita kalikan dengan sekawannya, dengan 1 lah ya. 1 itu kan akar X per X, akar X kayak gini kan. Ini kan sama dengan 1 kan? Ya nggak? Iya, Bu. Berarti kalau saya punya 1 per akar X, saya kalikan ini kan sama saja kan? Tidak mengubah fungsinya maksudnya. Berarti kalau dari sini kita perhatikan, iya, kita punya apa? Akar X per X. Akar X per X. Ya, tidak lain ini tadi. Kayak gitu. Oh, iya, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas ya? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita baru sampai di sini ya. Sisanya kita lanjutkan hari Kamis. Silahkan dipelajari dulu materi sisanya. Kita lanjutkan